Kehidupan awal Soeharto, yang dipenuhi dengan kesulitan, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana ia tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sangat menantang. Tantangan-tantangan ini, seolah memanggilnya, mendorongnya untuk mengejar status sosial melalui jalan militer, sebuah pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi cermin dari ambisi yang terus berkembang dalam diri Soeharto. Meski masih tergolong muda dan berjuang di tengah kekacauan perang, semangatnya untuk berkontribusi pada bangsa terlihat jelas dalam setiap langkah yang diambilnya. Namun, ketidakpastian politik yang melanda Indonesia pasca kemerdekaan mendorong Soeharto untuk memanfaatkan situasi yang tidak stabil ini, menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya baik di militer maupun dalam pemerintahan. Di saat genting seperti itu, ambisi dan strategi politiknya mulai terungkap. Pengaruh Perang Dunia Kedua memberikan dampak yang mendalam, terutama bagi Belanda yang sangat membutuhkan bantuan finansial dari Amerika Serikat. Keberadaan bantuan ini justru menjadi titik balik yang semakin memperjelas keinginan Indonesia untuk meraih kemandirian dan mengakhiri penjajahan. Dengan penerapan demokrasi terpimpin oleh Soekarno pada tahun 1959, harapan akan penguatan kontrol politik dan reformasi sosial muncul. Namun, berbagai kebijakan ini ternyata berujung pada ketidakpuasan di kalangan masyarakat, mengingat harapan yang tidak terpenuhi. Ketidakpuasan itu, terutama di kalangan militer yang khawatir terhadap popularitas Partai Komunis Indonesia, PKI, mendorong terbentuknya aliansi strategis antara militer dan pemimpin agama. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kudeta yang bisa mengguncang stabilitas yang rapuh. Dalam suasana yang mencekam, Soeharto mengambil alih kendali militer dan dengan bijak mengarahkan narasi publik untuk menyalahkan PKI atas berbagai pembunuhan yang terjadi. Ini bukan hanya menciptakan stigma, tetapi juga menanamkan ketakutan yang mendalam dalam jiwa masyarakat. Dukungan dari angkatan bersenjata memicu kekejaman yang tak terbayangkan. Milisi yang didukung oleh kekuatan militer melakukan pembunuhan massal terhadap anggota PKI di seluruh Indonesia, tanpa memberi kesempatan untuk proses hukum yang adil, menghapuskan nyawa-nyawa yang berharga dengan kejam. Proses penganiayaan ini tidak hanya mengandung kekerasan, tetapi juga menyiratkan rasa kemanusiaan yang hilang. Penyiksaan dan eksekusi para tahanan di tempat-tempat rahasia menjadi pemandangan yang mengerikan, dengan banyak tubuh dibuang sembarangan, menciptakan teror yang menghantui masyarakat. Soeharto, dalam usahanya untuk merombak masyarakat Indonesia, mulai menerapkan kebijakan Oda Baru atau Orde Baru. Melalui pengorganisasian dalam kelompok fungsional, ia berusaha mencegah pembentukan serikat pekerja dan mengontrol populasi, sebuah langkah yang menunjukkan dominasi kekuasaan yang semakin jelas. Transformasi ekonomi pun menjadi fokus dalam kepemimpinannya. Soeharto membuka pintu bagi investasi asing, khususnya di sektor minyak, yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ironi itu muncul ketika manfaat dari pertumbuhan ini lebih banyak dirasakan oleh elit perkotaan dan militer. Meskipun berusaha membangun citra positif di mata dunia internasional, Soeharto tidak ragu untuk menggunakan kekerasan menghadapi setiap ancaman terhadap kekuasaannya. Kekerasan brutal yang dilakukan terhadap gerakan lokal, seperti di Papua, menjadi bagian dari strategi yang menyedihkan dalam menjaga kekuasaan. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,6% per tahun, Soeharto berhasil mengembalikan perekonomian berkat investasi asing dan ekspor sumber daya alam. Namun, hal ini menciptakan jurang pemisah yang nyata. Manfaat pertumbuhan lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara rakyat biasa tetap terpinggirkan. Ketidakpuasan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, meningkat seiring dengan meluasnya praktik korupsi dan kolusi di sekeliling Soeharto. Ini memicu gelombang protes besar-besaran pada tahun 1974, yang dikenal dengan peristiwa kerusuhan Malari, sebuah peringatan akan potensi pergeseran sosial. Invasi Timor Timur pada tahun 1975 oleh Soeharto menghadirkan krisis baru yang menyakitkan, dengan ribuan jiwa melayang. Meskipun menghadapi protes keras dari komunitas internasional, Indonesia tetap teguh menguasai wilayah tersebut, menambah lapisan gelap pada sejarahnya. Berbagai tantangan mulai muncul dari kelas menengah dan para petani, yang merasa terpinggirkan oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakstabilan sosial ini semakin menguatkan ketidakpuasan yang menggelegak di masyarakat, menandakan bahwa semua tidak berjalan dengan baik. Setelah pengunduran Soeharto, pemerintah baru berhadapan dengan tuntutan mendesak untuk melakukan reformasi dan menegakkan keadilan. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto dan nilai miliaran dolar yang dinilai tidak terjawab menambah beban moral di pundak pemerintahan yang baru. Menjelang akhir hidupnya,
kesehatan Soeharto semakin memburuk. Ia meninggal pada tahun 2008, di tengah banyaknya tuduhan korupsi yang membayangi dirinya, sebuah akhir yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab, meninggalkan jejak yang kompleks dalam sejarah Indonesia.